Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 659. Odelina bertemu dengan mantan suami dan juga selingkuhannya ketika dia tengah berkeliling membeli baju. Responsnya cukup tenang, tetapi Yeni yang tampak panik ketika melihat Odelina dan Olivia di toko baju. Dia menggenggam lengan Roni dengan erat seperti takut orang-orang tidak tahu bahwa mereka sepasang kekasih. "Papa," seru Russell yang ada di gendongan Odelina ketika dia melihat sosok Roni. Orang-orang yang ada di dalam toko itu langsung menoleh ke arah Roni dan menemukan di samping lelaki itu ada seorang perempuan muda yang cantik. Setelah itu mereka menoleh ke arah Russell yang tengah digendong oleh ibunya. Mendadak sorot mata semua orang yang melihat hal itu berubah iba ketika menatap Odelina. Russell. Di bawah tatapan semua karyawan toko, Roni berjalan ke hadapan Odelina dengan Yeni yang mengikuti di belakang. "Russell, sini papa gendong." Roni mengulurkan tangan untuk menggendong putranya. Odelina tidak langsung menyerahkan anaknya pada lelaki itu, melainkan dia meletakkan Russell di atas lantai dulu. Kalau bocah itu bersedia digendong oleh ayahnya, maka Roni harus berjongkok untuk menggendong putranya. Russell yang berusia masih sangat belia tidak mengerti bahwa kedua orang tuanya sudah cerai. Hubungannya dengan sang ayah tidak begitu dekat. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia bersedia membiarkan Roni menggendongnya. Para karyawan di toko sudah bersiap-siap untuk lapor polisi jika para calon pembeli ini melakukan keributan di toko mereka. Odelina tetap melanjutkan kegiatannya memilih baju seperti tidak terjadi apapun. Baju-baju di toko ini pernah dibeli olehnya sebelum dia menikah dulu dan merupakan salah merek baju kesukaannya. Oleh karena itu, ketika dia datang bersama dengan tantenya, Odelina secara refleks memilih toko ini untuk dia hampiri. Sayangnya semua baju di toko ini tidak ada ukuran untuk perempuan gemuk seperti dirinya. "Dia mantan suami saya," kata Odelina dengan datar. Para karyawan toko seperti mengerti kenapa dia bisa bersikap begitu santai ketika di samping suaminya berdiri seorang perempuan lain. Ternyata mereka sudah mengakhiri hubungan pernikahan mereka. "Odelina, kamu mau beli baju? Baju di sini nggak murah," ujar Yeni dengan sengaja. Melihat Roni yang tengah bermain dengan putranya itu membuat Yeni merasa terganggu. Akan tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu dia melampiaskan semua kekesalannya pada Odelina yang terlihat diam saja. Kegiatan Odelina yang sedang memilih pakaian terhenti. Dia melirik sekilas ke arah Yeni sambil berkata dengan datar, "Memang nggak murah, tapi uang yang dikasih Roni masih cukup buat aku membeli baju ini." Yeni terdiam seketika. Olivia menghampiri kakaknya sambil membawa baju yang sudah dia pilih. Model dan warnanya sangat cocok dengan Odelina. "Kak, baju ini cocok buat kakak." Yeni mengulurkan tangannya dan merebut baju itu sambil tertawa sinis dan berkata, "Olivia, seharusnya kamu lihat sendiri badan kakakmu itu. Memangnya baju ini muat di badan dia? Dia memang ada uang untuk membelinya, tapi bukan begitu cara menghamburkannya." Baju yang sudah direbut itu tidak ingin diambil kembali oleh Olivia karena dia merasa tangan perempuan itu jorok. Olivia tidak mengerti dengan sikap perempuan itu. Apakah dia terlalu mudah menjadi seorang perusak rumah tangga dan sekarang sengaja mencari perhatian dari kakaknya? Perempuan itu sengaja memamerkan kemesraan di hadapan Odelina dan menunjukkan posisinya sebagai seorang pemenang. Dia berusia muda, cantik dan memiliki tubuh proporsional yang membuat Roni luluh. Bab 660. Ketika Odelina masih menjadi istrinya Roni, kehidupan lelaki itu dipersiapkan semuanya oleh sang istri. Sekarang justru kehidupan yang dijalani Roni dulu terjadi pada diri Yeni. Lelaki itu memang mencintai perempuan yang sudah merusak pernikahannya. Setelah mengalahkan Odelina dengan sukses dan mendapatkan kasih sayang Roni, Yeni tidak sabar ingin menunjukkan kemesraannya dengan lelaki itu di hadapan Odelina. Dia ingin membuat Odelina marah dan benci padanya.
Akan tetapi sayangnya Odelina justru mengabaikan mereka berdua dan sibuk memilih pakaian dengan santai. Melihat hal itu membuat Yeni ingin maju untuk merebut pakaian yang diambil oleh Odelina. Olivia bergegas menahan lengan perempuan itu dan berkata, "Hei, jangan pikir kakakku mudah kamu hadapi. Kakakku malas ribut sama kamu, aku juga nggak membiarkanmu mengganggu dia." Olivia menepis tangan perempuan itu dengan kuat hingga membuat Yeni mundur beberapa langkah. "Roni, urus pacar kamu dengan benar. Jangan buat aku marah dan menghajarnya sampai babak belur." "Olivia, suami kamu tahu kalau kamu kasar sekali. Hati-hati kamu juga dibuang," kata Yeni dengan kesal. Olivia tertawa dan berkata, "Suamiku berbeda dengan yang lain, dia suka dengan kekasaran aku." Yeni dibuat naik pitam dengan perkataan Olivia. Melihat Roni yang berdiri di samping sambil menggendong Russell tanpa ada niat membantunya membuat Yeni memukul tangan lelaki itu sambil berkata, "Roni, lihat, mantan adik ipar kamu menggangguku." Khawatir Yeni menyakiti Russell, Roni bergegas meletakkan kembali Russell di atas lantai. Olivia melambaikan tangan pada keponakannya dan memanggilnya, "Russell, sini." Russell melangkah ke hadapan Olivia dan langsung digendong oleh perempuan itu. Dia berkata sekali lagi pada Roni, "Urus saja kekasih kamu dengan benar. Aku nggak mempunyai kesabaran tinggi seperti kakakku." "Olivia, untuk apa ribut sama hewan gila?" Odelina menyerahkan baju yang dia pilih ke karyawan toko dan menggendong anaknya dari gendongan Olivia sambil berkata, "Mungkin dia merasa selingkuhan orang lain rata-rata ribut hebat sama istri sahnya, sedangkan aku justru membiarkan dia melakukan apapun. Dia merasa semuanya terlalu lancar, makanya dia mau menunjukkan keberadaannya dengan mencari masalah. Lagian apa yang harus dipamerkan? Roni itu hanya lelaki yang sudah aku campakkan. Kalau diibaratkan dengan sepatu, dia juga hanya sepatu lusuh. Aku membuangnya, tapi Yeni pungut dan menjadikan sepatu itu seperti benda berharga." "Odelina," seru Roni dengan wajah memerah. "Kamu lihat bentukmu yang seperti ini, nggak malu kalau beli baju di sini? Memangnya baju-baju ini muat di tubuhmu?" Odelia melirik lelaki itu kemudian berkata pada karyawan toko, "Tolong bungkus baju ini semuanya, saya mau beli." "Kenapa nggak beli semua baju di toko ini? Bukannya tante kamu kaya raya? Tante kamu nggak kasih uang banyak untuk beli baju," sahut Yeni dengan angkuh. "Kamu tinggal di villa, bawa mobil mahal, selalu ada anak buah yang mengikuti," balas Odelina tidak mau kalah. Poin ini yang membuat Yeni iri dan tidak terima. Begitu Odelina cerai dengan Roni, dia bertemu dengan tante kandungnya yang begitu kaya raya. Keluarga Roni menyesal ketika mengetahui hal ini. Apalagi Rita, dia luar biasa menyesalinya. Ketika pertama kali dikenalkan pada Yeni, Rita cukup menyukai perempuan itu. Bahkan Rita juga memujinya lebih pengertian dibandingkan Odelina dan juga jauh lebih cantik serta rajin. Selain itu Roni juga dibilang jauh lebih beruntung ketika bersama dengan Yeni dibandingkan sebelumnya. Sekarang Rita justru meminta Roni untuk mengejar Odelina lagi karena perempuan itu jauh lebih cocok untuk dijadikan istri. Apakah Rita sedang menyindirnya hanya bisa menjadi seorang selingkuhan saja? "Kalau bisa beli saja semua baju di toko ini, kalau nggak aku akan meremehkan kamu." Sebelum Odelina berbicara, Yuna dan Amelia masuk ke dalam toko. Wajah Yuna yang dirawat dengan begitu telaten itu tampak menggelap. Dengan suara penuh penekanan dia berkata, "Selain baju yang ada di tangan dia, semua baju yang ada di toko ini akan saya beli untuk keponakanku." Bab 661. "Tante," ucapan Odelina terhenti karena Yuna mengangkat tangannya dan memintanya tidak perlu berbicara apapun. Dia menatap Yeni dengan tajam dan dingin. "Bubu Yuna," gagap Yeni. Yuna menoleh ke arah putrinya dan berkata, "Amelia, kamu telepon anak buah kita untuk bawa semua mobil mewah di dalam garasi rumah kita. Biarkan kakak sepupumu ini mengendarainya dan menggantinya sesuka hati.
Bu Yuna, ibu sudah salah paham, potong Roni buru-buru. Bu, kami nggak beli baju lagi. Kami pergi sekarang juga. Roni khawatir pekerjaannya akan terhambat sehingga dia tidak berani menentang Yuna. Lelaki itu merebut baju di tangan Yeni dan menyerahkannya pada karyawan toko. Setelah itu dia menarik tangan Yeni untuk bergegas kabur dari sana. Yeni yang ditarik hanya sibuk mengumpati Roni, "Tadi kamu kemana saja? Kamu diam saja melihatku diserang sama kakak beradik itu. Kerjaannya hanya gendong anak kesayangan kamu saja. Mau gugat ulang buat rebut hak asuh anakmu itu. Yang kaya itu tantenya, keluarga Sanjaya, bukan Olivia." Sombong sekali. Olivia juga menyebalkan sekali. Seharusnya tadi kamu bantu aku kasih dia pelajaran. Mau ikut campur saja. Siapa sih suami dia? Pikiran jahat Yeni memikirkan untuk meminta seorang perempuan menggoda suaminya Olivia. Dengan begitu Olivia bisa merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh suaminya sendiri. Bukankah mereka bersaudara sangat kompak? Kalau begitu rasakan saja apa rasanya bercerai. Roni mengejar langkah Yeni dan merangkul bahu perempuan itu sambil menenangkannya dan berkata, "Jangan marah lagi, aku bawa kamu ke toko perhiasan buat memilih cincin nikah. Kita beli cincin yang kamu sukai. Kamu nggak tahu kalau Olivia pernah belajar bela diri. Dia benar-benar hebat sekali. Meski aku laki-laki, aku nggak pernah belajar bela diri dan nggak bisa menang melawan Olivia. Aku juga sudah beberapa hari nggak melihat Russell dan sangat merindukan dia. Bagaimanapun juga, dia itu anak kandungku. Aku hanya memeluknya saja untuk melepas rindu. Kamu jangan marah lagi ya. Dulu dia bisa bertemu dengan putranya setiap hari. Dia tidak pernah merasakan dirinya merindukan putranya sendiri. Ketika di hari dia resmi cerai dengan Odelina dan Russell menjadi milik perempuan itu, Roni mendadak menjadi rindu dengan anaknya. Suaminya Olivia orang yang dingin dan sangat tegas. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Memangnya kamu mau berbuat apa? Kamu mau merayu Stefan? Tanya Roni lagi dengan nada curiga. Yeni mendengus manja dan menjawab, "Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah punya kamu, nggak mungkin aku tertarik dengan lelaki lain. Tapi, aku memang kepikiran buat merusak pernikahan Olivia. Sekarang mereka ada tantenya yang kaya raya, tentu saja aku nggak akan bisa menang melawan mereka. Tapi aku bisa pakai cara diam-diam. Mereka membuatku marah, aku juga nggak akan membiarkan mereka hidup senang." "Stefan orang yang sulit dirayu," sahut Roni. "Roni, lelaki itu mementingkan tubuh bagian bawah. Yang namanya kucing kalau dikasih ikan pasti akan mau. Olivia memang cantik, tapi tubuhnya biasa saja. Aku cari seorang malaikat cantik dengan tubuh luar biasa. Pasti suaminya luluh." Roni terdiam karena dia merupakan salah satu lelaki yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Lelaki itu merangkul Yeni sambil berkata, "Yeni, jangan marah lagi. Meski Odelina bertemu dengan tantenya yang kaya, tantenya juga sudah ada anak. Dia nggak akan dapat aset apapun dan tetap jadi orang miskin. Aku kasih tahu sebuah berita baik. Odelina sudah keluar dari Lumanto Group. Dia nggak bisa kerja di dalam sana lagi karena aku bayar orang untuk ganggu dia. Akhirnya dia mengundurkan diri dan sekarang nggak ada pekerjaan lagi." Bab 662. Dia memang dapat uang dari aku, kemungkinan bakalan habis kalau dia beli rumah atau foya-foya. Sekarang dia sudah nggak ada pekerjaan tetap lagi. Dia nggak akan bisa bahagia seperti kita, kecuali kalau tantenya mau menghidupi dia. Mendengar berita itu membuat perasaan Yeni menjadi jauh lebih baik. Uang segitu kalau digunakan beli rumah, untuk DP saja nggak akan cukup. Temanku beberapa waktu yang lalu beli rumah biasa saja harganya sudah 10 miliar. Aku sudah cari tahu, Bu Yuna merupakan perempuan yang sangat hebat. Dia nggak suka orang yang menyakiti orang yang lemah. Odelina nggak akan bisa bertahan hidup, Yuna juga nggak akan bantu dia dan kasih dia uang.
Kamu jangan iri lagi sama dia karena mempunyai tante kaya. Orang tua kita sendiri yang kaya raya belum tentu bisa kasih uang, apalagi seorang tante saja. Perasaan Yeni sudah jauh membaik. Dia dan Roni menuju ke toko perhiasan dengan langkah ringan. Keduanya tidak menyadari ada orang yang mengikuti mereka dan sudah merekam percakapan mereka. Bertemu dengan orang-orang licik ternyata bisa mempengaruhi perasaannya. Di hadapan Yeni, dia bersikap tenang dan seperti tidak terjadi apapun. Namun pada faktanya, ketika dia melihat mantan suaminya sedang bersama dengan selingkuhannya, perasaannya tetap terasa sesak. Dia merasa tidak seharusnya dirinya mengabdi pada keluarganya ketika dia sudah menikah dulu. Yang namanya perempuan harus bersikap baik pada dirinya sendiri. Dia dulu kasihan dengan Roni yang sibuk bekerja. Selain perlengkapan hidup dan kebutuhan sehari-hari, Odelina tidak pernah membeli baju baru untuk dirinya. Biasanya dia akan membeli perlengkapan Roni dan Russell saja. Dia begitu menjaga Roni, tetapi lelaki itu justru menghabiskan uangnya untuk Yeni. Uang suami kamu sendiri jika tidak dihabiskan oleh istrinya, maka akan dia habiskan pada diri perempuan yang lainnya. Selain itu tubuhnya juga berubah. Semua lemak yang ada di tubuhnya juga berasal dari mana? Mungkin kehidupan pernikahannya membuat dia kehilangan rasa krisis percaya diri. Dia mengira setelah menikah dan memiliki anak, maka kehidupan pernikahannya akan stabil. Olivia yang selalu memintanya untuk peduli pada penampilan diri. Ketika keluar rumah harus dandan dan mengenakan pakaian bagus. Akan tetapi Odelina selalu berkata, "Kakak sudah menikah dan melahirkan, mau dandan apa lagi? Sayang uangnya, kakak iparmu sudah capek cari uang. Kakak juga nggak ada pendapatan. Semua beban keluarga ditanggung oleh kakak iparmu seorang. Jadi kakak harus hemat." Odelina harus berhasil menurunkan berat badannya dan mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Malam harinya, mereka kembali ke kediaman keluarga Sanjaya. Ketika baru saja duduk, kepala pelayan datang dengan membawa satu kantong kecil. "Nyonya, ada yang mengantarkan satu kantong kecil untuk Non Olivia, tapi nggak tahu apa isi dari barang tersebut. Dia meminta kami untuk memberikannya pada Non Olivia," kata pelayan tersebut sambil memberikan kantong itu pada Yuna. "Kalau untuk Olivia, kasih ke Olivia saja." "Siapa yang kasih? Barang apa?" tanya Olivia sambil menerima kantong tersebut. Dia membuka dan melihat ke dalam kantong itu, ternyata masih terdapat satu buah kantong hitam kecil lainnya di dalamnya. Terdapat 2 buah pulpen serta sebuah kertas kecil. Bab 663. Olivia mengambil kertas tersebut dan melihatnya terlebih dahulu. Di dalam kertas tersebut tertulis, "Ini adalah perekam suara. Dengarkanlah ketika nggak ada orang. Reiki." Reiki yang meminta anak buahnya untuk mengantarkan barang tersebut. Apa isi rekaman itu hingga tidak ada yang boleh mendengarnya? Olivia sangat penasaran sekali. Reiki memintanya untuk mendengar rekaman tersebut ketika sedang sendirian. Oleh karena itu Olivia hanya bisa menunggu hingga selesai makan malam dan masuk ke kamarnya. "Olivia, itu apa? Siapa yang kasih ke kamu?" tanya Yuna. Olivia menyimpan kembali gulungan kertas dan berkata, "Ini pulpen yang aku gunakan, Bilesti yang minta orang anterin buat aku." Yuna hanya membulatkan mulutnya dan tidak bertanya lagi. Olivia makan malam dengan perasaan penasaran. Ketika kakaknya ingin naik untuk memandikan Russell, dia ikut naik dengan sang kakak. Kamar kedua kakak beradik itu sengaja diletakkan bersebelahan. Olivia masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu kamar. Setelah itu dia bergegas membuka kantong hitam tersebut dan mengeluarkan 2 buah perekam suara yang berbentuk pulpen itu. Setelah itu dia duduk di sofa sambil mendengarkan rekaman tersebut. Terdengar suara percakapan antara Yeni dan juga Roni yang membuat Roni mengerti. Ternyata isi dari rekaman itu adalah obrolan Roni dan juga Yeni setelah mereka berdua meninggalkan toko baju sore tadi. Reiki benar-benar hebat. Bisa-bisanya dia mendapatkan rekaman mereka berdua.
Sebenarnya Reiki hanya ingin tahu saja. Orang yang dia perintahkan untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan Roni masih belum menghentikan tugasnya. Dia sengaja membiarkan orang tersebut tetap mengikuti Roni. Oleh karena itu Reiki bisa mendapatkan rekaman percakapan mereka. Olivia tersenyum miring ketika mendengarkan rencana Yeni yang ingin mencarikan perempuan berbadan seksi untuk merayu Stefan. Kalau Stefan bisa digoda, jangan panggil nama dia Stefan Aditama. Stefan merupakan lelaki yang paling kuat mengendalikan dirinya sendiri. Ketika Olivia mabuk, lelaki itu membantunya mengganti pakaian dan bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tubuh perempuan itu. Jelas sekali Stefan bukan merupakan lelaki yang gegabah dan mudah kehilangan kontrol. Olivia mengeluarkan ponselnya dan membuka WhatsApp di ponselnya. Setelah itu dia merekam suara dalam rekaman tersebut dan mengirimkannya pada Stefan. Tidak butuh waktu lama bagi Stefan untuk langsung menghubunginya. Olivia tidak ingin menerima telepon sehingga dia memutuskan sambungan telepon tersebut dan menghubungi Stefan kembali dengan panggilan video. Ternyata Olivia merindukan lelaki itu dan ingin melihat wajahnya. Selain itu dia juga ingin melihat raut wajah Stefan apakah sudah jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Apakah lelaki itu sudah memeriksakan dirinya ke dokter dan minum obat? Olivia menyadari dirinya ternyata semakin lama semakin rindu dengan lelaki itu. Ketika pertama kali mengetahui Stefan hendak dinas, Olivia merasa luar biasa senang. Baru beberapa hari terlewati, dia sudah merasa menderita dan ingin sekali menyusul lelaki itu. Stefan ragu selama beberapa detik, tetapi dia tetap menerima panggilan tersebut. Begitu sambungan telepon terhubung, Stefan sengaja merendahkan ponselnya dan membuat Olivia hanya bisa melihat bagian dada Stefan saja. Stefan, aku nggak bisa lihat kamu. Angkat ponselnya lebih tinggi. Kamu sengaja iya. Stefan menahan rasa tidak enak di tubuhnya dan berkata, aku lagi sibuk. Ngomong saja, aku dengar. Sudah jam berapa? Kamu masih sibuk. Kamu sudah makan belum? Lalu kamu pilek dan gak enak badan tapi masih harus kerja. Bos kamu kasih uang seberapa banyak sampai kamu harus begitu menderita. Pekerjaan apapun itu, tetap tubuh kamu sendiri yang lebih penting. Marah Olivia ketika mendengar ucapan Stefan. Bab 664. Stefan tertawa terpaksa dan berkata, istriku sudah mengaturku. Aku nggak selera makan dan nggak ingin makan. Aku kerja keras biar bisa menyelesaikan pekerjaanku lebih cepat dan pulang menemuimu. Walaupun kamu buru-buru mau pulang, kamu harus memperhatikan kesehatanmu sendiri. Kamu tinggal di hotel atau di mana? Kalau nggak selera, kamu makan bubur saja. Paksain untuk makan sedikit saja. Stefan, kamu angkat ponselnya dulu. Biar aku lihat keadaan kamu, ujar Olivia lagi dengan nada sedikit memohon. Stefan diam dan tidak bergerak. Rasa marah menyerang Olivia secara tiba-tiba. Stefan, aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak mau kasih aku lihat wajahmu, tahun ini aku nggak akan memedulikanmu lagi. Aku nggak mau angkat teleponmu dan balas pesanmu. 1. Baru 1 hitungan saja, wajah Stefan sudah muncul di layar ponselnya. Lelaki itu terlihat sangat tersiksa. Wajah yang selalu memasang raut dingin itu tampak sedikit memerah. Olivia terkejut dan dengan suara meninggi bertanya. Kamu nggak ke dokter? Kamu pasti lagi demam tinggi. Stefan, kamu benar-benar membuatku marah. Stefan menahan kepalanya yang berat dengan tangannya dan sambil menahan rasa sakitnya dia berkata, aku sudah makan obat pilek yang dibeli dari apotek, tapi sepertinya nggak berefek. Mungkin salah obat. Kamu masih di kantor? Iya, tapi aku nggak di dalam kantornya, ada di dalam apartemen. Di dalam kantor ada beberapa apartemen yang disiapkan untuk kami atau orang-orang pusat ketika dinas. Apartemen yang ditempati oleh Stefan terdapat sebuah ruang baca di dalamnya. Sekarang lelaki itu tengah duduk di dalam ruangan tersebut. Stefan pikir dia akan mendingan setelah minum obat, tetapi ternyata demamnya semakin lama semakin tinggi.
Tubuhnya juga semakin lama semakin tidak enak. Selama ini tubuh Stefan selalu sehat. Bahkan dia jarang sekali pilek atau batuk. Ternyata lelaki itu terlalu berekspektasi tinggi pada kondisi kesehatannya sendiri dan mengira dia bisa bertahan. Kamu sekarang juga segera ke rumah sakit. Jangan bawa mobil sendiri. Naik taksi. Dengar nggak? Segera ke rumah sakit. Perintah. Olivia dengan panik. Sudah dewasa tetapi tidak bisa menjaga dirinya sendiri waktu sakit. Apakah Stefan tidak merasa tubuhnya sakit ketika suhu tubuhnya meninggi? Aku mungkin. Olivia, aku matikan teleponnya dulu. Stefan tidak sanggup menahannya lagi. Lelaki itu memutuskan sambungan telepon dengan terburu-buru karena takut dia akan jatuh pingsan dan membuat Olivia ketakutan. Setelah itu Stefan menghubungi manajer dari kantor cabang dan memintanya untuk mengantarkan Stefan ke rumah sakit. Ketika sambungan terputus, kedua pandangannya menggelap dan dia jatuh tersungkur di atas meja. Olivia yang sambungan teleponnya mendadak diputuskan sepihak diserang rasa panik yang luar biasa hebat. Dia ingin sekali langsung masuk ke dalam ponsel dan mencari sosok Stefan. Dia mengirimkan pesan suara pada Stefan, tetapi tidak ada balasan dari lelaki itu. Perempuan itu mencoba menghubunginya lagi, tetapi tidak ada jawaban dari Stefan. Jangan-jangan dia pingsan. Kemungkinan tersebut terlintas dalam benak Olivia karena mengingat pekerjaan lelaki itu yang begitu sibuk, ditambah dengan pertengkaran kecil mereka yang membuat Stefan tidak bisa istirahat dengan baik. Olivia bergegas bangkit dan berlari keluar kamar. Dia mau mencari Stefan. Kondisi lelaki itu membuatnya tidak tenang. Gerakannya terhenti ketika tangannya menyentuh kenop pintu. Tidak sempat jika harus menunggu dirinya menyusul lelaki itu. Olivia buru-buru menghubungi Junia dan langsung berkata dengan nada panik. Junia, kamu kasih tahu nomor telepon Reiki padaku. Aku mencarinya untuk urusan yang sangat penting. Reiki dan Stefan merupakan rekan kerja. Olivia berencana meminta Reiki untuk menghubungi orang di kantor cabang dan meminta pihak kantor cabang untuk mengantarkan Stefan ke rumah sakit. Dengan begitu akan jauh lebih cepat dibandingkan Olivia yang menyusul ke sana. Apa yang terjadi? Kamu tunggu sebentar, Pak Reiki ada di sini. Aku minta dia dengar telepon. Junia memberikan ponselnya pada Reiki yang duduk di hadapannya sambil berkata, Pak Reiki, Olivia mencarimu. Pak Reiki, Stefan sakit demam tinggi dan kemungkinan dia pingsan. Pak Reiki bisa bantu hubungi orang di kantor cabang untuk mengantarkan Stefan ke rumah sakit. Bisa bantu keberangkatan aku sekarang juga. Bab 665. Wajah Reiki menggelap dan berkata, kondisi Stefan selalu dalam keadaan yang fit dan baik. Dia nggak mungkin demam. Kamu jangan panik dulu, aku akan menghubungi orang di cabang untuk mengantarnya ke rumah sakit. Sekalian nanti aku atur keberangkatanmu. Kamu siap-siap dulu dan berangkat setengah jam lagi. Di saat dia panik dengan keadaan Stefan, Reiki ingin diam-diam mengumpati Stefan bahwa lelaki itu pintar sekali memilih waktu untuk sakit. Terima kasih, Pak Reiki. Mendengar Reiki mengatakan bahwa lelaki itu akan bantu mengaturkan keberangkatannya untuk menyusul Stefan membuat Olivia melonjak girang. Dengan lembut Reiki berkata, Stefan rekan kantorku, aku juga khawatir kalau dia sakit. Dia orangnya sangat keras kepala. Meski nggak enak badan, dia nggak akan mau jujur. Kalau kamu bisa menjaganya, aku dan atasan yang lain juga pasti akan tenang. Kamu siap-siap dulu, aku akan telepon teman kantor yang ada di sana untuk mengantar Stefan ke rumah sakit dulu. Baik, setelah sambungan telepon terputus, Olivia langsung bangkit dan mengambil 2 buah baju ganti dan memasukkannya ke dalam kantong. Baju itu dikirimkan oleh Bilesti yang awalnya untuk persiapan dia menginap di rumah Yuna. Ponsel perempuan itu mendadak berbunyi lagi. Dia meliriknya dan menemukan nama Junia tertera di layar dan tertulis nama Reiki. Dengan cepat Olivia menerima panggilan tersebut. Halo, sekarang kamu ada di rumah keluarga Sanjaya. Minta tolong mereka untuk siapkan sopir dan antar kamu ke rumah keluarga Ardaba.
Aku akan bilang dengan kakakku dan bantu siapkan sebuah pesawat pribadi untukmu biar lebih cepat. Stefan memiliki sebuah pesawat pribadi, tetapi saat ini pesawat itu tengah digunakan untuk mengantarkan Stefan dinas dan tidak berada di Mambera. Meski berada di Mambera, dia juga tidak berani menggunakan pesawat pribadi keluarga Aditama untuk mengantar Olivia. Reiki hanya bisa meminta bantuan kakaknya untuk menggunakan pesawat pribadi keluarganya. Bram juga memiliki beberapa pesawat pribadi lainnya. Olivia dibuat cukup terharu dengan bantuan dari Reiki. Pantas saja Stefan berkeras hati ingin mencari muka di hadapan Reiki, ternyata ada manfaatnya juga. Setelah sambungan telepon kembali terputus, Olivia langsung keluar dari kamar sambil membawa kantong yang berisi baju gantinya. "Olivia, kamu mau kemana?" tanya Aksa dan Tiara ketika mereka yang kebetulan baru keluar dari kamar. "Kak, suami aku sakit dan aku harus melihat keadaannya, kemungkinan sekarang dia sedang jatuh pingsan. Pak Reiki bilang dia bisa mengatur pesawat pribadi untuk mengantarku ke sana. Kak Aksa, kakak bisa bantu aku untuk antar aku ke kediaman keluarga Ardaba. Pak Reiki memintaku tunggu di sana." "Dia sakit apa?" tanya Aksa. Jangan-jangan Stefan mengidap penyakit berbahaya. Lelaki itu sampai jatuh pingsan. Aksa dan Stefan memang tidak akur dan sering sekali berbeda pendapat. Akan tetapi, ketika salah satu dari mereka sakit, mereka akan peduli dengan keadaan masing-masing. Tidak ada salah satu di antara mereka yang berharap saingannya terjadi sesuatu yang buruk. Jika Stefan tidak ada, maka Aksa tidak ada lawan yang setimpal lagi. Dan akan membuatnya merasa sepi. Sama halnya juga pada Stefan, kehidupannya tidak seru jika tidak ada saingan seperti Aksa. Flu berat. Siang tadi waktu aku teleponan sama dia, aku sudah menyadari dia sakit. Aku pesan sama dia untuk periksa ke dokter, tapi dia nggak mau dan hanya beli obat di apotek. Tapi nggak mempan dan nggak berefek makanya sekarang semakin parah. Aku nggak tahu dia pingsan atau nggak, tapi telepon dan pesanku nggak dibalas sama sekali. Tadi waktu telepon tiba-tiba terputus karena dia nggak kuat. Aksa terdiam sesaat kemudian mengangguk mengerti. Dulu ketika dia pilek, dia juga akan meminta dokter keluarganya memberikan resep obat. Sering sekali mereka mengabaikan penyakit sepele tersebut karena akan sembuh beberapa hari selanjutnya. Semenjak ada Tiara, setiap dia sedikit bersin saja maka perempuan itu akan sangat panik dan buru-buru memberikan obat dan berbagai jenis jamu-jamuan. Cerita bersambung.